Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terpujilah Tuhan yang telah mencipta, memelihara, bahkan menyelamatkan dan menebus kita. Bahkan Tuhan yang juga mengundang kita untuk datang beribadah kepadanya pada hari ini. Mari mempersiapkan diri kita memasuki ibadah, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita bersama-sama berdiri, kita menyanyikan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita ada karena anugerah Tuhan, kita ada karena kasih-Nya. Mari menyatakan terima kasih kita dan pujian kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama, Ku Ada. Sebab anugerah
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama masuk gerbangnya dengan hati yang penuh syukur, ke halamannya dengan puji-pujian, sebab Tuhan kita baik dan anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik. Bersyukur halamannya dengan pujian.
Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 39, ayat 1 sampai dengan 9. Untuk pemimpin biduan. Untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam. Aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku. Menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku azalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Iya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan, ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita bagi pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, Kau berfirman. Dalam hidupku ini tak pernah Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 26 ayat 30 sampai dengan 35. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis,
Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam rengkuhan kasih setiamu kepada kami, ya Tuhan, biarlah kami terus menikmati kasih setia Tuhan dan tidak melukai Tuhan dalam setiap penyertaan kami kepada Engkau. Biarlah kami selalu dengar-dengaran, dan biarlah kami selalu peka terhadap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau berkenan menenangkan hati pikiran kami untuk kami belajar apa yang menjadi firman-Mu. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar apa yang tertulis di dalam firman Tuhan di Matius pasal 26 ayat 30 sampai dengan 35. Matius pasal 26 ayat 30 sampai dengan 35. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini banyak angin, rupa-rupa pengajaran yang dimana itu membentuk kehidupan kita. Angin rupa-rupa pengajaran itu mempengaruhi kita, mengkristal di dalam diri kita, dan kita percayai bahwa itu menjadi sesuatu yang harus kita jalani, yang harus kita pegang, yang harus kita imani. Pada Matius pasal 26 ayat 30 sampai dengan 35 ini kita akan belajar kisah bagaimana Petrus akan menyangkal Yesus di dalam perikop firman Tuhan ini. Bagaimana kisah Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Perikop ini bercerita setelah ada nyanyian-nyanyian, pujian-pujian dari Yesus bersama murid, kemudian mereka pergi ke Bukit Zaitun untuk mengundurkan diri, beristirahat. Mereka juga melakukan suatu doa. Kalau kita lihat bahwa di mana kisah ini, di perikop berikutnya, Yesus menyendiri dan dia berdoa di Taman Getsemani. Kisah di dalam ayat 30 sampai dengan 35 ini Bapak Ibu, dimulai dari suatu perkataan Yesus. Jadi dengan demikian, ada sesuatu yang awal, di mana Tuhan berkata kepada para murid,
yang dikatakan malam ini, gitu ya. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Tuhan telah mengetahui sesuatu, hanya belum memberitahukan peristiwa seperti apa. Dia hanya memberikan suatu esensi penting yang dimiliki oleh para murid, yaitu iman. Selama ini mereka mengikut Yesus karena memiliki iman. Mereka percaya bahwa ini guru agung, bahwa ini penyelamat. Dan orang ini akan membawa mereka kepada keselamatan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi pada saat ini, Yesus berkata kepada mereka, imanmu itu tergoncang. Dan di dalam sesuatu yang Tuhan ketahui itu, yang tidak dijelaskan secara gamblang, secara jelas seperti apa peristiwanya, dia melandasinya dengan suatu teks, suatu firman Tuhan yang telah tertulis. Dengan kata lain, teks yang telah tertulis itu dan dikatakan ulang sebagai bentuk penggenapan terhadap firman Tuhan kepada dirinya. Di mana tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Wih, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Imanmu tergoncang itu dengan peristiwa bagaimana para murid tercerai-berai. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Ternyata iman yang tergoncang itu yang diidentikan dengan tercerai-berainya mereka, maka dikatakan, tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Gitu. Sudah ada suatu pesan di sini, Bapak Ibu. Aku bangkit. Aku bangkit. Pesan yang menarik, Bapak Ibu. Apa yang dibalik itu? Tercerai-berai. Kalau ditarik ke belakang lagi, tergoncang imanmu. Kamu akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit. Menarik ya. Tahu-tahu tercerai-berai ini, ya kan? Iman yang tergoncang, tercerai-berai, dihubungkan firman Tuhan yang telah disampaikan dengan satu kata, sesudah aku bangkit. Duh, ini sesuatu yang saya pikirkan, menarik sekali. Tuhan menyampaikan sesuatu yang akan terjadi dengan memakai teks atau dengan mengutip firman Tuhan yang kita kenal di dalam Perjanjian Lama dan ditambahkan dengan aku bangkit. Maka Bapak Ibu, ketika ada suatu tanda seperti ini, bukankah ini suatu tanda? Harusnya para murid peka. Seharusnya para murid bisa menahan diri dengan tenang. Para murid bisa sungguh-sungguh memperhatikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada para murid.
bercerai-berai. Ada sesuatu yang tidak disukai. Iman mereka tergoncang, kepercayaannya mereka tergoncang. Dan dikatakan tadi, sesudah aku bangkit. Ini bukan sesuatu yang diharapkan oleh para murid. Karena para murid mempercayai bahwa Yesus membawa mereka kepada kejayaan, kepada keselamatan. Membawa Israel kepada sesuatu yang luar biasa. Bahkan melebihi pada zaman raja-raja Israel yang berjaya sebelumnya. Karena tidak adanya kepekaan, kurangnya untuk dapat menahan diri dan fokus apa yang menjadi pesan Tuhan, karena mereka sudah terlalu percaya dengan apa yang mereka percayai, pengetahuan yang mereka percayai bahwa inilah kebenaran tadi, maka dikatakan seperti yang dijawab oleh Petrus. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak, kata Petrus kepada Tuhan Yesus. Biarkan semua tergoncang, gitu. Imannya karena engkau, aku tidak akan tergoncang. Tidak akan tergoncang, dikatakan. Bahkan dikatakan sekali-kali tidak. No way. Tidak ada. Sekali-kali. Tidak. Dan ternyata perkataan keyakinan yang dia percayai bahwa Yesus Mesias, Yesus Juru Selamat, Yesus adalah pemenang, dia Raja, dan seterusnya. Tetapi apa yang menjadi balasan dari perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Engkau akan menyangkal aku 3 kali. Suatu respon yang dimana suatu kepercayaan yang digoncang dengan perkataan Yesus, kemudian direspon kembali bahwa aku sekali-sekali tidak akan tergoncang, sekali-kali tidak akan tergoncang, dan dibalas kembali oleh Tuhan yang berkata, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan dari perkataan Tuhan, Petrus merasa menolak terhadap perkataan Tuhan. Dia mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Sekalipun aku harus mati, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun akhirnya mengatakan hal yang demikian juga. Wah, karena ada sesuatu, kita tidak bisa menyangkal Tuhan, gitu. Dan itu akan membawa berdampak pada yang lainnya. Ya, kita tidak akan menyangkal Tuhan, gitu kan. Kita dapat belajar tentang hal ini, Bapak Ibu, bagi kehidupan pada saat ini. Kita orang Kristen terlalu bergloria terhadap suatu kepercayaan yang kita percayai bahwa itu adalah suatu kebenaran. Bukankah di dalam perjanjian lama tertulis bahwa Mesias itu akan membawa bangsa Israel kepada kejayaan? Bukankah di dalam perjanjian lama Tuhan mengirimkan seorang Mesias Juru Selamat untuk membebaskan mereka dalam penderitaan? Bukankah itu janji Tuhan?
Dan bukankah itu juga harus diamini sebagai umat Tuhan? Itu bukankah juga tertulis di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian lama? Itu juga yang dipercayai oleh Petrus dan murid Yesus lainnya. Gak mungkin karena engkau adalah Mesias. Mesias itu akan membawa kami seperti ini. Dalam gambaran mereka yang mereka percayai dari yang tertulis di dalam firman Tuhan di perjanjian lama. Bukankah itu juga suatu kebenaran? Karena aku mempercayai, umat mempercayai firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci, teks kitab suci, di kitab-kitab lainnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teks kitab suci terbentang begitu lebar di hadapan kita. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang dimana di sini dikatakan, oh Mesias seperti ini. Diharapkan Mesias seperti ini di kitab suci lainnya. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan akan mengalahkan musuh-musuh kita. Dan tetapi pada saat yang lain Israel juga dibawa kepada suatu kekalahan. Banyak teks yang terkesan Bapak Ibu. Itu adalah kontradiksi. Tetapi tidaklah demikian ketika kita memahami, ketika kita peka terhadap suara Tuhan. Kita hanya mencomot satu teks untuk kita percayai bahwa kebenaran seperti ini. Di luar ini tidak ada kebenaran. Kalau ada, salah itu. Kita terlalu berglorifikasi terhadap kepercayaan kita. Matius pasal 26 ayat 30-35 mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu hidup. Jika hidup, dia progresif. Dia tidak bisa ditebak dengan keinginan kita saja di saat firman itu disampaikan pada satu momen tertentu. Tidak bisa. Seperti di dalam contoh umat Tuhan, jika engkau taat kepada Tuhan, maka engkau akan dibawa kepada kejayaan, akan dibawa kepada kemenangan, berkat berkelimpahan. Tetapi kita tidak belajar bahwa para rasul, para murid Tuhan, ketika mereka memberitakan Injil, bagaimanakah hidup mereka? Bukankah mereka mendapatkan kesesahan? Bukankah mereka mendapatkan kesulitan? Bukankah mereka mendapatkan penghukuman? Dan kita sekarang hidup pada masa ini hanya percaya bahwa ketika kita dalam Tuhan, kita pasti menang. Kita pasti berhasil. Tidaklah demikian Bapak Ibu. Kita terlalu percaya diri dengan suatu gambaran, pemahaman, penafsiran teks. Di suatu teks tertentu yang itu kita imani, kita percayai. Bahwa kalau mengikut Tuhan itu harus seperti ini. Harus. Dengan kata lain kita sedang membingkai Tuhan. Dengan kata lain kita sedang membatasi Tuhan. Dengan kata lain kita sedang memberi kotak kepada Tuhan. Jika Tuhan keluar dari kotak pemikiran kita, maka itu bukan Tuhan. Maka pertanyaannya, siapa kamu? Siapa aku? Siapa kita yang membingkai Tuhan? Yang mengotak-ngotakkan Tuhan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tuhan, kalau kita bertindak seperti ini, pasti Tuhan akan memberkati kita. Siapa kita? Kita tidak bisa melakukan seperti itu. Kalau kita berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku. Maka di situ kita belajar baik suka maupun duka, kita bersama dengan Tuhan. Jika ada suka,
Tadi dikatakan ada duka itu loh. Duka itu. Duka. Jangan dihilangkan duka itu. Kita tidak tahu dalam perjalanan hidup kita, dalam mengiring Tuhan, bagaimana Tuhan memanggil kita. Maka dengan demikian, izinkan Tuhan untuk berkata kepada kita, dan biarlah kita peka terhadap kehendak-Nya. Jangan biarkan kita tenggelam terhadap kepercayaan diri kita. Jangan Bapak Ibu. Jangan. Kita belajar dari Petrus bahwa kita terlalu percaya diri bahwa kalau kita seperti ini pasti jadinya seperti ini. Kalau kita seperti ini jadinya seperti ini. Karena firman Tuhan telah menuliskan. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Siapakah kita? Kalau Tuhan yang berkata, ya, persoalannya kita bukan Tuhan. Persoalannya dalam setiap langkah kehidupan kita penuh dengan bunga-bunga kehidupan. Yaitu ada suka, ada duka. Bukankah Tuhan juga mengajarkan kita dalam suka itu? Bukankah juga Tuhan mengajarkan duka itu dalam kehidupan kita? Semua peristiwa Tuhan ingin mengajarkan kepada kita. Harapannya adalah sehingga kita tidak hidup hanya nyaman di dalam suka itu. Kita juga harus keluar dari zona kenyamanan ketika kita dalam keadaan duka. Dan ini Tuhan mengajarkan. Hei, pikiranku berbeda dengan pikiranmu. Di teks yang lain Tuhan mengatakan, "Nyala engkau iblis." Bukankah yang pada waktu lain Petrus mengatakan, "Sekali-sekali tidak Tuhan, aku akan membela engkau." Gitu. Tuhan mengatakan, "Nyala kau iblis." Bukankah membela Tuhan benar? Itu anggapan kita. Tetapi Tuhan tidak memandang itu sebagai suatu kebenaran. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan atas kita. Maka dengan demikian, kita harus belajar untuk peka terhadap suara Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan? Ketika engkau meminta sesuatu hal yang tidak menyenangkan dalam diriku, biarlah aku tetap bertahan. Kehendak-Mu itu ada. Dan jadilah seperti pada diriku. Dan yakinlah dalam kebangkitan Tuhan, Tuhan akan mengumpulkan kita lagi. Tuhan akan mengangkat kita lagi. Tuhan mengajar kita menjadi seorang yang menyerahkan hidupnya, hidup kita bagi Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami belajar untuk mengendalikan percaya diri kami. Jangan sampai percaya diri kami menjadi overconfident, terlalu berlebihan, sehingga kami membutakan pikiran kami membutakan mata hati kami terhadap suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami yang mengiring Tuhan dalam suatu level yang terus naik turun keimanan kami. Naik turun kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan Engkau yang sangat tahu apa yang menjadi isi hati kami. Engkau sangat yang mengenal kepribadian kami. Kami begitu mudahnya untuk berbalik. Kami begitu mudahnya untuk menyangkal Engkau. Mementingkan kepentingan kami, mementingkan ego kami, mementingkan tujuan kami sendiri yang sebenarnya itu bukan tujuan Tuhan. Bukan tujuan Tuhan. Maka daripada itu Tuhan, ajarlah kami untuk peka. Ajarlah kami tetap terus mendengar firman Tuhan, menunggu firman-Mu. Baik itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan dalam telinga kami. Kami tetap berkata, ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Dan
jangan biarkan kami terlepas. Dan itulah yang Engkau katakan Tuhan, Engkau akan mengumpulkan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Mari bersama kita nyanyikan Besar Anugerah-Mu. Baik Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Dan kini tiba saatnya untuk kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Untuk cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Sehingga kami diizinkan Tuhan diberikan kesempatan untuk bisa bernapas dan hidup hingga hari ini di sini. Terima kasih Bapa. Kami tidak sanggup untuk membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hanya dengan doa dan ucapan syukur kepada-Mu.
atas segala yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berterima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah. Itu semata-mata karena anugerah-Mu. Olehnya itu ya Bapa, kira setiap pujian sembah kami pada hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, kabarkan, beritakan melalui anak-Mu yang Engkau kasihi, Pastor Bobby Putrawan pada hari ini. Kiranya pesan firman Tuhan yang telah diseringkan, dikabarkan, diwartakan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing yang mendengarkannya. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya, menghidupinya dengan benar, dengan baik, di dalam setiap langkah juang hidup kami di tengah-tengah dunia ini sebagai musafir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-Mu di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, keluarga rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja dan juga pengurus gereja yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Baik yang ada di Jabodetabek ini maupun di luar Jabodetabek. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itulah yang terus menjamah mereka, memberkati mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka harapan yang pasti akan Engkau. Sehingga mereka terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau menopang menolong kami. Berikan kami kesehatan, kebersamaan di dalam meresponi akan panggilan Tuhan dalam hidup kami, untuk terus menjadi pekabar-pekabar Injil yang handal dimanapun kami berada, sehingga menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kami, terutama gereja ini hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk seluruh anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka, jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu, baik yang ada di hospital atau di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan Engkau tolong mereka, lawat mereka, dan pulihkan mereka ya Bapa. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka makin melimpah lagi. Dan juga kami berdoa bagi mereka yang sementara ini membutuhkan uluran tangan-Mu oleh karena situasi, keadaan di dalam kehidupan mereka, keluarga, rumah tangga mereka. Kami mohon Tuhan juga terus intervensi di dalamnya. Berdoa juga bagi mereka yang sementara ini studi, juga Tuhan berkati studi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu, seluruh pengurus, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati mereka. Biarlah kami satu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus mensupport, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik, termasuk di gereja ini ya Bapa. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang membuatnya menjadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Biarlah dengan hikmat Tuhan mereka dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan benar, dengan penuh tanggung jawab untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 21 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga
Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still,